Oke, selamat selamat apa ya? Nggak paham ini. Selamat mendengarkan kembali mungkin di podcast diskusi AJ. Mari diskusi dan mari berisik. Tapi berisik-berisiknya yang baik ya. Seperti itu. Terus halo apa kabar para pendengar? Moga-moga dalam keadaan sehat ya. Supaya terus mendengarkan podcast diskusi AJ. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para pendengar yang mendengarkan. Moga-moga para pendengar selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Karena tidak mungkin podcast diskusi aja ini dapat besar kalau tidak ada pendengar ya. Karena memang ya mau nggak mau podcast ini nggak ada bayaran, sukarela dan lain-lain seperti itu. Jadi ya selamat mendengarkan podcast hari ini. Saya kepengen curhat aja masalah beberapa hal ya. Saya itu dikatakan Genzi nih, Genzi. Walaupun umur mau memasuki 30 tahun. Ada banyak ketakutan-ketakutan Genzi ya mungkin di sosial media itu. Misal banyak postingan beberapa anak Genzi itu takut yang namanya menikah tuh. Jadi saya kepengen membahas masalah pernikahan nih. Apa sih sebenarnya pernikahan itu? Tapi padahal dulu saya pernah membahas ya tidak usah menikah lah, nggak usah menikah buat ngapain juga. Perlu didengarkan juga ini sambungan dari tidak usah menikah tapi dengan sisi yang berbeda gitu. Jadi Genzi ini mulai takut nih, mulai takut nikah atau mengadakan pernikahan. Minimal sebenarnya ada dua alasan lah. Sebenarnya ada dua alasan di tahun-tahun ini. Pertama, memang tidak ada pasangan atau memang tidak ada modal, kan base pernikahan hanya dua hal itu kan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita tarik mundur ya, kenapa memang ini kan juga mau lebaran tuh, kan puasa 30 hari. Genzi itu punya ketakutan masalah pertanyaan-pertanyaan tuh, ya, kapan nikah, mana pasangannya dan lain-lain seperti itu. Maka kita akan diskusi itu di podcast diskusi aja. Mari diskusi dan mari berisik. Silahkan seberisik apapun kalian, komen silahkan. Jadi karena muncul pertanyaan ya, kapan nikah, mana pasangannya dan lain-lain, atau bahkan yang sudah menikah itu kapan punya momongan, seperti itu ada banyak pertanyaan lah besok nantinya di hari raya. Tapi kenapa sih muncul pertanyaan itu? Kenapa sih pernikahan itu dinilai sebagai kewajiban? Kenapa sih ya, Ki? Padahal doktrin ya, beberapa doktrin termasuk agama yang saya yakini, termasuk agama Islam, menurut sepengetahuan saya ya, menurut sepengetahuan saya ini kayak Mensreya Panji ya, menurut sepengetahuan saya itu sebenarnya nikah tidak wajib. Sebenarnya nikah tidak wajib. Bila mana dia wajib, maka orang yang melakukan pernikahan ini dengan berbagai alasan, minimal alasan paling primernya adalah dia tidak bisa menjaga hawa nafsu tuh. Nah pertanyaannya muncul, kalau semisal kita bisa menjaga hawa nafsu ya, tidak tempel sana tidak tempel sini, apakah wajib menikah? Menurut saya, sepengetahuan saya, berdasarkan dari apa ya, pernyataan tersebut ya mungkin tidak juga gitu. Bahkan sepengetahuan saya juga di beberapa agama ada orang sebagai pelayan Tuhan atau pelayan agama itu memang tidak wajib untuk menikah. Di agama-agama lain selain agama Islam ada juga pemuka agamanya tidak menikah juga tuh. Tapi kenapa sih beberapa orang itu masih menilai
apa ya, nikah itu jadi kewajiban. Istilahnya jadi stigma bahwa nikah itu wajib tuh. Kalau saya melawan tuh, wah harus ada perlawanan lah kayak gitu. Karena apa? Kita kan hidup tidak diatur tuh. Misal pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hari ini kan berbeda iklim tuh. Misal saudara saya bertanya lah, kapan nikah tuh, mana pasangannya mana itu dan lain-lain. Nah, kadang pertanyaan ini kan tidak selalu di dalam satu iklim yang sama, di tahun yang sama juga. Makin bertambahnya umur, makin banyak soal atau tingginya pendidikan, maka ada jarak, ada gap terhadap pernikahan tuh. Yang dulu mungkin, mohon maaf banget, orang-orang yang lulusan SMA itu ya mungkin kerja 3 tahunan terus baru nikah, ketemu pasangannya lalu menikah. Nah, karena kita mungkin ada beberapa warga negara Indonesia yang kuliah dari semisal 3 tahun lulus SMA, umur 18 tahun, terus kasih jarak lagi ada yang kuliah S1 4 tahunan, misal nambah lagi S2 2 tahunan, atau mungkin di D3 itu 3 tahunan, maka ada gap lagi tuh 18, 19, 20, 21 tuh, 21. Nah, terus diberi jarak lagi 3 tahun tuh di umur 24. Katakanlah baru kerja. Berarti kan ada jarak nih dari kita lulus lulus sekolah sampai ke jenjang pernikahan. Tapi minimal kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan demikian, saya tahu beberapa alasannya mungkin. Ini beberapa resultan kesimpulan yang saya ambil dari ya pengamatan soal sosial kita, antropologi kita, atau mungkin sejarah-sejarah kita seperti itu. Jadi kenapa muncul stigma, muncul pernyataan bahwa nikah itu wajib. Pertama, minimal untuk menandai bahwa kita bukan orang yang problem tuh. Padahal orang menikah juga banyak problem juga. Misal berita-berita artis yang bercerai kan berarti pernikahan sebuah problem juga. Tapi minimal orang yang menikah itu problematikanya selesai. Problematikanya selesai. Kok saya bisa mengambil kesimpulan itu? Hanya ada dua jawaban. Dia bukan manusia yang bermasalah. Pertama, dia bukan manusia yang dikucilkan. Bermasalahnya gini, banyak orang yang menikahnya lama atau bahkan tidak menikah itu mungkin timbul karena dia dibenci oleh lingkungan atau lawan jenisnya tuh di beberapa hal. Misal di sekolahnya kan kita tidak mungkin menikah atau ketemu pasangan di dalam gelembung yang berbeda. Misal ada orang yang menikah dengan teman sendiri, ada orang yang menikah di dalam satu organisasi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, pernyataan orang wajib menikah ini karena stigmanya adalah orang yang tidak menikah ini pasti punya problem tuh di beberapa lingkungan, ya termasuk di sekolah, di lingkungan rumah, atau mungkin di organisasi tertentu. Intinya dia punya problem tuh. Atau keduanya mungkin dia dijauhi tuh. Ya sama-sama punya problem lah. Nah, yang keduanya dia menandai bahwa seseorang yang melakukan pernikahan itu psikologinya sehat, ya, psikologinya sehat. Karena apa? Dia tidak doyan sama jenisnya gitu. Dia untuk menandai, walaupun kalau semisal kita melihat di Indonesia sendiri udah banyak tuh pernikahan pelangi itu. Maksudnya apa pernikahan pelangi? Kalau nggak salah pernikahan pelangi, kalau nggak salah. Jadi laki-laki dan perempuan itu menikah dalam rangka menutupi kejiwaannya atau fetisnya. Karena bisa jadi pernikahan ini terjadi karena untuk menutupi bahwa laki-laki perempuan, ya pernikahan normal ini untuk menutupi bahwa yang laki-laki suka laki-laki, yang perempuan suka dengan perempuan juga. Jadi ada beberapa alasan tuh kenapa stigma menikah itu wajib. Terus alasan
penguatnya adalah nanti yang di saat tua ada yang ngurusin tuh. Ada yang ngurusin, pertama ini soal sosial ya. Terus yang ketiga, kalau kamu punya uang banyak, warisan ini akan turun ke anakmu, tidak ke saudara-saudaramu. Ada beberapa pandangan materialistik ya. Misalnya kalau saya bantah, misal kalau saya bantah, di umur tua itu ada yang ngurusin. Di Hong Kong juga banyak tuh kakek-kakek, nenek-nenek yang memang tidak menikah di umur tua, sampai di umur tuanya dia punya ekonomi yang bagus, dia nyewa itu tuh ART tuh untuk ngurusin dirinya sendiri. Terus selanjutnya misal ini soal warisan dan lain-lain. Lucu juga ya, karena pandangan manusia Indonesia itu masih konsepnya materialistik. Tapi memang saya tidak menyalahkan lah. Saya tidak menyalahkan. Ya, setiap orang punya pandangan masing-masing. Tapi intinya beberapa kesimpulan ini saya ambil karena saya pengamatan sosial lah. Ya wawancara, ya istilahnya ada beberapa kuesioner yang saya tanyakan dan apa yang saya sebar dan lain-lain seperti itu. Tapi sebenarnya saya tidak begitu paham karena saya belum pernah menjalani kehidupan pernikahan. Bagi saya, minimal menurut saya, bahwa sebuah pernikahan ini sebenarnya muaranya untuk tidak bercerai itu. Jadi pernikahan ini dalam rangka muaranya tidak bercerai. Bahwa di agama-agama tertentu nikah dan bercerai itu ngurusnya lama sekali dan bahkan sulit sekali. Misal untuk toh bercerai pun sulit sekali, sangat-sangat sulit. Tapi saya mengambil kesimpulan lagi ya, ini minimal menurut saya, bahwa pernikahan itu muaranya bukan untuk bercerai itu. Jadi yang namanya perkenalan dari satu orang ke satu orang dengan lawan jenis, muaranya bukan untuk bercerai. Tapi mungkin di ujung jalan cerita pernikahan ini bisa jadi bercerai juga tuh. Bisa jadi bercerai juga. Yang mungkin ini jadi ketakutan alasan. Ya, jadi alasan ketakutan gengsi untuk tidak menikah. Misal saya enggak saya punya ketakutan nih ketemu calon jodoh yang memang tidak sesuai dengan saya. Tapi goblok juga gengsi ya, tidak sesuai dengan saya di masa perkenalan, ngapain tuh kayak gitu. Terus saya punya ketakutan misal di gengsi juga dia bakal kasar ya, karena memang pernikahan lama kelamaan orang yang hidup bersama itu dia bukan berubah sebenarnya. Laki-laki dan perempuan yang setelah menikah itu tidak berubah sebenarnya. Dia hanya memunculkan sifat aslinya tuh. Aslinya seperti apa. Karena lama hidup bersama mungkin sudah jenuh, dia memunculkan sifat aslinya. Maka saya ngambil kesimpulan tuh bahwa pernikahan itu dinilai wajib sekarang dengan orang tua atau saudara atau tetangga. Siapa yang mau menggaransi ini kayak gitu. Bahkan saya mengambil kesimpulan juga bahwa pernikahan itu muaranya bukan untuk bercerai itu. Bukan untuk bercerai, tapi di ujung jalan bahwa ada sebuah tragedi perceraian. Nah, orang-orang yang bertanya nih, tetangga-tetangga kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita tanya itu, apakah dia mau menggaransikan? Tidak juga tuh. Tapi ini minimal pendapat saya ya, boleh di counter, boleh dilawan, silahkan komen. Atau mungkin minimal sebenarnya podcast diskusi aja itu mendorong setiap orang, kalau memang seseorang tidak suka dengan pendapat saya di dalam podcast ini, silahkan kalian itu counter dengan karya yang lain kayak gitu, dalam rangka mempengaruhi seseorang seperti itu. Lanjut, bagi saya Gen Z itu punya ketakutan soal pernikahan gini. Nikah itu bukan soal
term and condition ya pada saat hari itu, kesepakatan dan kondisi pada saat hari itu. Pernikahan itu tidak cuman persetujuan atau kondisi pada saat itu. Bahkan pernikahan itu lebih jauh daripada itu, minimal. Saya menggambarkan pernikahan itu minimal saya dengan calon jodoh saya, misal perempuan yang saya temui. Saya harus menikah dengan psikologinya. Saya harus menikah dengan cacatnya. Cacat ya mungkin bukan literally cacat itu sebuah hal yang kekurangan ya. Misal ada kekurangannya. Misal eh, kaki kanan dan kaki kiri beda ukuran sepatu tuh kayak gitu. Itu kan soal kekurangan tuh. Menikah misal pertama dari psikologinya, terus fisiknya, terus bentuk tubuhnya dan lain-lain. Itu baru subjek dengan subjek atau prinsipal dengan prinsipal tuh. Ada lagi keluarga dengan keluarga tuh. Nikah itu lebih panjang daripada itu. Misal kenapa Gen Z itu takut? Karena nikah juga berbicara pernikahan ya. Nikah juga soal mengawinkan adat istiadat tuh. Adat yang ada di keluarga saya dikawinkan dengan adat keluarga calon istri saya. Terus cara parenting atau mendidik saya dikawinkan dengan orang tua calon istri saya, calon pasangan ya. Calon pasangan saya itu mendidik calon pasangan, orang tua itu mendidik calon pasangan saya tuh dikawinkan. Atau mungkin dengan habit atau kebiasaan. Nah, misalnya ada orang yang memang dibesarkan dalam keluarga yang demokrasinya tinggi tuh. Ada yang memang anak dilahirkan dalam keluarga yang demokrasinya rendah, bahwa ini itu tidak boleh dan lain-lain. Jadi kenapa Gen Z mungkin takut? Sebenarnya minimal hal yang saya ambil pertama soal prinsipal dulu. Saya dengan calon pasangan saya itu harus dikawinkan, psikologi, fisik, bentuk tubuh, kekurangannya dan lain-lain. Yang keduanya soal adat istiadat, status, bahkan mengawinkan status itu perlu. Kayak saya itu dulu ditinggal nikah karena si pihak yang satunya itu maharnya terlalu besar, itu kan lucu juga. Terus mengawinkan status, kebiasaan bahkan dan lain-lain seperti itu. Jadi ini yang mungkin jadi ketakutan. Karena ketakutannya apa? Implikasinya nanti apa? Karena setelah menikah, banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan ya. Saya nggak bisa nih hidup dengan berbeda adat istiadat nih ya gitu. Cara untuk menengahinya adalah paling tidak diskusi lah dengan calon, bahwa laki-laki dan perempuan ini saling terbuka nih. Besok kita mau nikah, kita mau, dan moga-moga kehidupannya ini berjalan dengan panjang, maka diskusi itu lebih baik. Terus selanjutnya saya beberapa hal ya tentang pernikahan aja lah pembahasan, karena saya gabut aja sih. Ada juga kenapa saya tadi bilang dua hal Gen Z takut menikah. Satu, dia belum punya pasangan. Yang kedua, ini soal modal. Kenapa saya bilang modal ya? Baik orang lain ngomong nikah itu cukup di KUA saja, di kantor urusan agama, atau mungkin yang dengan berbeda agama, nikah itu cukup di depan pemangku adat atau pemangku agama saja, cukup begitu. Tapi minimal ya, bahkan ini dari ujung Indonesia, ujung timur Indonesia sampai ke ujung barat Indonesia, dan ujung utara Indonesia sampai
ujung selatan Indonesia itu minimal yang saya amati, menikah itu juga tidak hanya soal menyenangkan diri sendiri itu. Ini ketakutan Gen Z juga. Yang satu mungkin terpenuhi tuh, dia punya pasangan. Yang keduanya punya modal. Lah modal ini berimplikasi ya yang ujungnya nanti nikah itu bukan hanya soal menyenangkan diri sendiri itu. Ada gerbong-gerbong di belakang kita yang memang harus disenangkan juga kadang kala. Karena kalau boleh dicek umur kita melakukan pernikahan normal itu 25 tahun sampai di 29 tahun ya. Minimal minimal menurut saya, sepengetahuan saya. Di umur 25 tahun itu sudah wajar lah untuk menikah. Sampai di umur 29 tahun tuh, di 29 tahun. Nah, jarak umur 1 tahun sampai 25 atau maksimal umur 1 tahun sampai 29 tahun, kita itu tidak punya teman sebanyak itu tuh. Lah kadangkala undangannya atau tamu yang hadir itu sangat-sangat banyak. Misal ya, saya SD di satu tempat katakanlah, saya SMP di satu tempat, SMA di satu tempat, kuliah di satu tempat. Mungkin dengan banyak organisasi. Tapi kan hanya gelembungnya hanya itu-itu saja. Tapi barangkali di dalam nikah itu yang membuat Gen Z takut, kadang yang hadir juga ada teman-teman orang tua kita, teman-teman bahkan saudara kita dan lain-lain tuh. Maka nikah itu sebenarnya minimal menurut saya. Dan moga-moga ini para orang tua atau para pendengar bisa menjelaskan ke orang yang sedang menuntut ya, bahwa minimal menikah itu bukan soal menyenangkan diri sendiri juga tuh. Ini kesimpulannya sangat lucu ya bagi saya. Nikah itu bukan soal menyenangkan diri sendiri. Misal mengundang teman-teman ayah itu atau teman-teman ibu, kan perlu modal yang banyak juga tuh. Modal yang banyak juga tuh. Dan juga nikah itu kan, kenapa saya ngomong tidak cuman menyenangkan diri sendiri, nikah ini juga soal pamor tuh, pamor orang tua. Ini saya bisa mengadakan hajatan 7 hari 7 malam, saya bisa mengadakan hajatan misal dangdutan atau musik jazz dan lain-lain. Makanya ada banyak di Indonesia ya, pernikahan itu ada banyak orang yang memikirkan, wah nikah itu harus ngitung ini, ngitung itu dan lain-lain. Karena memang nikah itu tidak hanya soal menyenangkan diri sendiri ya. Kalau kita mah nikah mungkin minimal untuk teman hidup, teman curhat ya. Orang tua belum tentu bisa bos kayak gitu. Minimal kayak gini, setiap kali ada hajatan perhelatan pernikahan pasti tahu es krim kan. Lah es krim itu kadangkala panitia atau IO, event organizer, itu menghitungnya adalah bapak ibu dan anak jumlahnya. Ya kan, kalau minimal ya dihitung materialistik, ya kan amplopnya cuma satu tuh. Kok kita harus memenuhi ibu, bapak dan anak, ibu, bapak dan anak, ibu, bapak dan anak. Bahkan jumlah makanan kita sih bukan pelit ya, tapi memang pernikahan itu harus menyenangkan orang lain juga tuh di Indonesia. Jadi Gen Z punya ketakutan tuh. Jadi beberapa hal yang mungkin saya bahas demikian, ada baik buruknya silakan ya diambil lah. Untuk Gen Z memikirkan, saya mau nikah beneran nggak nih ya gitu. Kalau saya sih memang jujur takut ya. Saya takut, pertama memang punya latar belakang yang buruk soal pernikahan, yang keduanya saya tidak bisa apa ya, menyenangkan banyak orang di luaran sana. Ketiganya, ketika diberi pertanyaan kapan nih, kita tidak sedang berlomba soal nikah tuh. Ketika sedang berlomba kapan nih, selalu diburu-buru itu soal nikah. Orang yang mau kasih hadiah siapa juga.
Ketika kita bisa melakukan dengan cepat dan tepat, orang yang mau ngasih hadiah itu siapa juga tuh? Apakah orang yang nuntut memburu-buru nikah ini mau kasih hadiah juga? Karena kita melakukan pernikahan cepat dan tepat, kan tidak juga tuh. Makanya ya saya tadi ingatkan ya, pertama, kenapa pernikahan itu dikatakan wajib, ada beberapa alasan tuh. Dia menjelaskan untuk dirinya tidak problem, dia juga tidak dijauhi. Terus selanjutnya pernikahan itu, makanya jangan cepet-cepet nih ya gitu. Pernikahan itu muaranya bukan untuk bercerai, tapi mungkin bisa jadi bercerai itu di ujungnya. Maka kalian gengsi atau mungkin para pendengar saya bisa jadi punya jalan yang seperti itu. Moga-moga tidak. Jangan cepet-cepet tuh. Silakan kalian punya waktu yang lama untuk memilih orang yang tepat. Ketimbang cepat dan umur pernikahan kita orang juga cepat juga kan, lucu juga. Terus yang selanjutnya, nikah itu soal bukan mengawinkan diri sendiri juga. Ada yang mengawinkan habit, kebiasaan, atau bahkan psikologi kita dengan psikologi calon mempelai dan lain-lain seperti itu yang tadi saya jelaskan. Terus yang selanjutnya, nikah bukan hanya menyenangkan diri sendiri itu. Minimal yang saya tadi gambarkan, satu cup es krim itu sampai dihitung bapak, ibu, dan anak. Bapak, ibu, dan anak. Berarti kan ini harus menyenangkan banyak orang. Bahkan setiap kali ada pernikahan, ada anak kecil yang harus dibawa hadir di dalam situ. Saya sih tidak begitu pelit pertama. Yang keduanya, sebenarnya kita bangsa yang punya banyak waktu lah untuk memikirkan orang lain ya. Yaitu ciri khas sosial kita yang sangat ramah seperti itu. Jadi menurut saya cukup sekian. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. See you.